Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna sam'a Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah. Allah telah berikan rahmat karunia-Nya pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di ayat 33 itu Nabi Isa berdoa untuk keselamatan pada hari lahirnya, kemudian hari kematiannya dan hari berbangkitnya. Maka Allah menjelaskan dan doa Nabi Isa memampukan lagi untuk menyelamatkan itu sekedar amalan-amalan dalam kehidupan beliau, tetapi lebih bermohon kepada Allah agar diberikan keselamatan pada hari lahir, hari kematian, hari berbangkit dari tipu muslihat syaitan iblis dalam menjalani kehidupan beliau. Itu dan bisa.
disadari Bapak Ibu, memang musuh yang paling berat bagi kita adalah tipu muslihat setan ini, iblis ini. Kenapa? Karena dia memang memiliki tugas untuk itu. Jadi siapa anak Adam yang lahir pasti disesatkannya untuk masuk kelompoknya nanti dalam neraka Allah. Dimulai dari kelahiran dia sudah mulai memberikan tipu muslihat itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam suatu hadis dijelaskan oleh Rasulullah bahwa pada hari kelahiran kita manusia, setan itu mulai memberikan ancaman, memberikan penderitaan kepada kita. Rasul siapul mauludu hina yaquhuna naz'u minasyaitan. Siapa saja bayi yang lahir, kata Rasulullah, itu pasti nanti akan mendapat pukulan, cubitan, alat tusukan dari syaitan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang keluar tangis, kadang-kadang tidak. Jadi bayi itu kalau tidak dekat kita dengan Allah, kemudian tidak selalu berintegrasi dengan Allah, jadi lahir itu bayi bisa saja dicubit, dipukul oleh syaitan atau ditusuk. Kita aja yang tidak tahu. Justru itu Bapak Ibu lahirnya menangis. Lalu oleh para ilmuwan ilmu kedokteran, kalau tidak menangis, lalu kan juga dicoba dipukul supaya dia menangis. Karena tersangkut nanti adalah kepada lancarnya darah dari dipompa oleh jantungnya. Nah, kalau kita lihat berbagai hadis Nabi menjelaskan yang setan iblis itu kan memang masuk dia di setiap pembuluh darah kita. Hanya ya, kajian ilmu kedokteran itu dengan tuntunan Islam hadis. Setiap bayi yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki azankanlah, kemudian perempuan kamakan. Gunanya apa? Supaya yang turut, yang dekat dengan bayi yang lahir tidak syaitan dan iblis, tetapi adalah malaikat. Jadi disuruh azankan. Biasanya Bapak Ibu, bayi yang kita azankan itu atau kita kamakan itu biasanya matanya melek-melek. Kalau tidak dia melihat biasanya. Nah, kenapa begitu? Karena memang setan sangat marah dia di saat di dalam kandungan ibu kita, setelah roh ditiupkan, wa nafakha fihi min ruhihi, setelah sempurna kejadian itu, maka Allah tiupkan roh. Dia punya mata, punya telinga, punya panca indera yang lengkap, jasmani lengkap. Kemudian wa nafakha fihi min ruhihi, dalam surat Sajadah itu Allah kutipkan roh kepada. Lalu dalam surat Bani Israil 172 Allah bertanya, alastu bi rabbikum, siapa Tuhan? Saat itu seluruh bayi dalam kandungan
termasuk cubikan, tusukan, kadang-kadang pukulan. Maka bisa berdoa. Doanya adalah yang kita baca tadi, salamun alaihi wulida, berikan keselamatan kepadaku ya Allah pada hari lahirku ini. Wa yawma amut, hari kematianku, yawma yub'atsu hayya, yub'atsu hayya, dari berbangkit nanti dalam kehidupanku. Begitu hebat program itu, pendidikan yang luar biasa. Bagaimana setiap manusia ini memiliki keyakinan terhadap Allah. Nasihat lainnya apa? Tidak diganggu oleh iblis dan setan itu waktu lahirnya, yaitu dua saja. Pertama Maryam, kemudian Isa. Tapi Nabi Isa juga berdoa kepada Allah. Ini gunanya pelajaran untuk orang-orang umatnya dan kita. Kenapa Maryam itu tidak diganggu oleh iblis dan setan itu? Ya karena tempat tinggalnya di mihrab. Itu. Karena di saat dia hamil itu Bapak Ibu, dan dia berdoa kepada Allah. Doanya anak yang mulai ini, Isa ini akan dipersembahkan untuk syiar agama Allah. Al-Nazar. Kemudian walaupun dia perempuan, aku ingin ya Allah dia menjadi orang-orang menjadi contoh berbuat baik. Jadi karena di rumah Allah kemudian beribadah, kemudian berniat untuk agama Allah, maka dia tidak didekati oleh syaitan dan oleh para malaikat. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, pada hari kematian juga kita diminta berdoa kepada Allah agar tidak dia berteman dengan syaitan, dengan iblis. Karena di saat kita sakaratul maut, nah itu yang lebih banyak mempengaruhi kita adalah iblis syaitan ini. Waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibisikkan waswas. Kadang-kadang ada setan yang tidak nampak, ada yang nampak untuk manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu sakaratul maut itu, disitulah maka dituntunkan kepada kita yang hadir di Rasulullah untuk mengajarkan kalimat tauhid. Sebab kalau kita setelah berumur usia tua, Bapak Ibu siapapun saja, itu harus selalu banyak dialog, banyak bicara, jangan banyak diam. Kalau banyak diam, wala tuh tidak itu dan melawan bicara iblis syaitan. Maka bicara dengan siapa diminta? Baca Quran, kalau tidak dengan busana saudara-saudara terdekat.
Serinlah cerita, sering dialog, jangan dibiarkan dia sendiri. Minimal adalah dia pegang Al-Quran. Kalau masih bisa membaca, kalau tidak suruh berzikir. Karena iblis yang tadi masuk ya, masuk. Jadi ya agaknya ini memang begitu. Walaupun kadang-kadang cerita itu apa itu cerita masa lalu itu diulang-ulang. Kita dengarkan kemudian kita cerita masa kini. Nah itu juga dengan agama Allah. Sebab orang yang diam itu lebih gampang setan itu turun kemudian menyesatkan. Bagaimana dia menanggalkan ketauhidan yang sudah ada dalam diri kita, akidah dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu kini Bapak Ibu sudah 99 tahun perempuan itu dititipkan kepada adik di rumah. Oh tadi bercerita, adik saya dilakukan itu nampak segar mukanya. Mungkin kebosanan dari keluarga, mungkin sekarang ikut dipanggil cari yang nyaman di sini. Kenapa sekolahnya bisa lagi, pada bisa bantu orang cari. Kemudian disuruh hafal ayat-ayat yang ada itu bolak-balik. Di saat itulah kita berkewajiban menuntunkan itu. Malah bacaan salat yang dulu lancar, kalau nggak lancar putar-putar balik. Ilmu diminta wabil walidaini ihsana, berbaik kepada orang tua itu adalah menghadapi suasana seperti itu penuh kesabaran supaya dia jangan nantinya ya, disesatkan oleh setan iblis tanggal itu hidupnya. Karena itu Nabi mengingatkan lakinu mautakum di kalimat la ilaha illallah. Ajarkanlah, tuntunkanlah ya, kepada orang yang hampir matimu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu artinya tidak substansi di saat menghadapi itu saja sebenarnya, tapi menjelang itu, sebelum itu. Pokoknya yang bersangkutan dengan Allah terus ditentukan supaya setan tidak berhasil dia dalam menyaksikan. Karena dua kekuatan itu yang menghampiri malaikat pun, kemudian setan iblis turun misalkan. Maka demikian berat perjuangan itu Bapak Ibu menjelang kematian, mulai dari yang dilahir hidup kemudian sampai mati, memilih dapat nanti dengan menanggalkan akidah kita dalam diri kita. Dan itu kadang-kadang banyak tidak disadari dan tidak serius. Nah, adalah nanti terjadi matinya nanti sesat. Tidak bisa dengan doa saja itu Bapak Ibu, tapi harus dituntut, diajarkan, dikerjakan. Kalau begitu berdoa, dan Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kematian yang baik, itu kan akhir hidup yang baik. Kalau tidak dituntunkan, tidak ada pengaruh iblis setan. Karena dalam surat Syu'ara ayat 20 121 sampai 227 itu dijelaskan ya Allah situ. Hal aku nabikum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kamu aku sampaikan kepada kalian, kata Allah, kepada siapa-siapa saja setan itu dia turun. Dijelaskan tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan itu mereka turun kepada setiap orang-orang yang lupa dengan Allah, kemudian orang yang mendustakan syahadatnya. Jadi pendustanya tidak dalam konteks keseharian
duniawi, kehidupan, kesenangan dunia. Dengar mereka, kebanyakan mereka itu adalah setan, di situ sangat berdusta. Jadi bisik-bisiknya itu adalah apa dan biasa yang kita yakini ada itu betul, itu yang benar. Kayak seperti adan itu dijebak oleh iblis itu diputar balik. Allah menjadikan dia dari ikhwan bermain, ikhwan holding ini nanti lain-lain boleh dinikmati, ini jangan saya bantah. Ada putar balik, akhirnya sesat, terjebak. Jadi Bapak Ibu, nah tidak sampai waktu lahir saja dia membenar, tapi juga sampai kematian. Kemudian sampai nanti hari berbangkit. Berbangkit juga dia datang. Pada hari berbangkit itu Bapak Ibu, kita mulai mencaci makinya, kemudian mengutuknya. Tapi setelah itu dia menjawab. Jawabannya luar biasa juga. Dijelaskan dalam surat Maryam itu ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Dan setan itu berkata ketika kita menghadapi hari berhisab, setelah diselesaikan lajaleh bersolawat terniayu itu, katakanlah ya, mendapatkan tidak tempat surga tapi neraka. Anallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ini dulu kau baca Quran disampaikan oleh para ulama, berarti Allah janjikan janji yang benar kalau beramal saleh kemudian tidak mengikuti aku, kata iblis tadi. Janji itu sudah benar itu, janji Allah itu. Disampaikan bahwa wa'adtukum fa'akhlaftukum, dan aku pun telah menjanjikan pula kepadamu, tetapi aku sebenarnya aku janjikan itu adalah semua kebohongan, menyalahi apa yang ditentukan Allah. Jadi Allah menjadikan kalau kamu saleh nanti tempatnya surganya Allah, kalau dosa neraka. Janji itu betul, tapi yang membisikkan dulu, tidak begitu dulu. Ya. Lalu maka ini alaikum min sultan, dan pada saat itu tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Ada kuasa bagi kalian, tetapi kalian ikut aku. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku itu. Itu ya, sekedar menyampaikan saja, memutar balik fakta yang benar. Kenyataan disampaikan Allah. Kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh sebab itu janganlah kamu mengutuk aku, mencaci maki aku, kata setan iblis, tapi cacalah dirimu sendiri. Itulah hebatnya. Sudah ada selesainya tipu di depan Allah. Besok itu bisa kita tuntut karena dia aku jadi sesat. Allah akan jawab. Ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihin. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku saat ini. Jadi jangan kau nolong. Kalau lagi aku sudah boleh. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Allah sejak dulu. Tapi aku ingin menyaksikan kalian saja. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menganiaya dirinya itu karena mengikuti tipu muslihat setan akan mendapat azab yang paling pedih di sisi Allah. Surah Maryam ayat 22 itu. Jadi Bapak Ibu,
kehidupan kita, iblis dan setan itu diinformasikan Allah turun kepada orang-orang yang mencoba hidupnya di luar ikrar yang dia ucapkan. Itu. Kemudian orang-orang dalam kesehariannya bergaul, berintegrasi dengan sesamanya, berdusta Allah. Jadi dua yang dibohongi, tersirat syahadatnya yang dia bohongi, kemudian kenyataan dalam pergaulan saya itu bukan betul juga itu. Itu gampang. Dan dalam surah Sa'ad ini juga dijelaskan, iblis turun kepada orang-orang yang suaranya bagus, lalu jadi penyanyi, disebut dengan tukang syair, mengarang-arang lagu itu ya. Kemudian yang menyanyikan, itu saya gampang masuk. Itu makhluk segala musik itu apa itu pasti dia jadi indah, dibumbui oleh perbuatan-perbuatan dosa. Dake ke situ. Nah, barang musik itu dake dengan kebenaran Allah, tuntunan agama Allah. Itu maka hati-hati. Jadi tukang syair, puisi, bahaya sekali kepada. Maka hubungan laki-laki dan perempuan itu aduh dan terayu tergoda karena ucapan kata-kata yang begitu indah, syair yang diucapkan. Nah, itu pada remaja terjebak pada itu. Dan kaulah segala-galanya. Kan itu kan? Kuperhatikan kamu, kulihat dengan terang, bagaikan bulan purnama. Wah, ya uji sia-sianya itu. Maka dalam seni Islam menuturkan seni yang halal dibolehkan untuk orang beriman itu adalah puisi, seni, syair yang dicoba, digoba, ditulis adalah yang berasal dari nilai-nilai agama Allah, kebenaran Allah. Itu yang dakwah. Tapi kalaulah masuk unsur-unsur syahwat, nafsu di situ, tidak ada lagi itu. Diri dulu nanti dengan penampilan dengan bumbu-bumbu syahwat nafsu pula. Itu murah mana syaitan masuk di situ. Jadi organ tunggal itu Bapak Ibu. Tripping namanya, jam 2 malam sampai pagi itu, bahaya sekali. Ada takut, pasal mau, pasal bom pasal. Itu nanti jadi, dan oleh penguasa tidak terkontrol, rusak, nyana. Jauhlah dari agama karena setan nyuriin dalam masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu doa juga yang kita baca dalam salat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku bermohon kepada agar Kau berikan bagaimana aku bisa selamat dengan tuntunan agama ini. Wal afiyat fil jasad. Kemudian berikan selamat kesehatan kepada jasad, jiwaku, pikiranku. Berikan selalu, tambah selalu ilmuku ya Allah tentang Quran dan Sunnah. Karena itu benteng. Wabarakatan fi rizqi, itu selalu rezeki yang berkah. Orang yang kembali kepadamu ya Allah sebelum aku mati, jangan kembali kepada penyurai tipu setan. Amin ya sabuka. Itu tadi kan. Wa'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Beri rahmat aku dalam menjelang kematian itu, kemudian setelah
Assalamualaikum dulu diucapkan, setelah itu baca doa untuk pergi berjalan. Doa di jalan nanti baca Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku ini fi qalbi nur, hatiku yang punya cahaya, wa fis sam'i nur, pendengaranku yang punya cahaya, kemudian wa absar fil nur, penglihatanku juga aku berikan cahaya, wa fil amami nur, depanku juga, wa fil wara'i nur, belakangku juga, wa fil tahta nur, di atasku juga, fauqa nur, bawahku juga, wa fil yamin nur, wa fis shimal nur, di atas, di bawah, kanan, kiri, kau beri cahaya, ada cahaya ketauhidan, cahaya mau Allah. Kemudian berfikuli jasadi fil seluruh jiwa ragaku kau berikan cahaya petunjuk hidayah dari Allah. Jadi Nabi SAW mengajarkan itu dalam kegelapan malam, tidak ada listrik, tapi berjalan ke rumah Allah, mereka selalu baca. Berikan kepadaku hati yang bercahaya, penglihatan yang bercahaya, pendengaran yang bercahaya, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan itu terus seluruhnya. Karena apabila sudah cahaya Allah yang meliputi jiwa juga diri kita, lahir batin, setan tidak bisa mempengaruhi. Jadi itu maksud doa Nabi Israel itu, bermohon kepada Allah diberikan keselamatan pada hari kelahiran, hari kematian, dan hari berbangkit. Artinya terjauh dari tipu muslihat, godaan syaitan dan iblis. Berbeda tadi dengan doa Yahya dalam surat Maryam juga, yang Allah berikan ini amalan harus kau lakukan agar kau selamat. Menyatulah apa yang disampaikan Yahya itu dengan Nabi Isa dalam keseharian kehidupan manusia. Jadi menjadi tuntunan dari Allah dalam Al-Quran. Alangkah Bapak Ibu tampaknya memilih setan menyesatkan manusia kalau ikut tidak disadarinya. Banyak sekarang ini orang yang berilmu, punya pangkat yang tinggi, punya kewenangan, dan tidak sadar dan lupa dengan ini. Itu pokoknya bisa mungkin Bapak Ibu dimurantui pejabat gitu yang dilantik, tidak, mungkin seperampe 100 saja upaya mencari yang hidupnya dituntunkan oleh Allah, tetap dalam ketauhidan, tapi nampaknya adalah terjebak oleh iblis dan syaitan. Makin nyewa mengadu Bapak Ibu, minta kebenaran, minta keadilan, beda. Karena banyak syaitan diri ke dalam bermain. Dia sebenarnya menzalimi dirinya sendiri juga orang lain, tapi tidak sadar. Itu hebat iblis syaitan itu. Maka semakin banyak kita mendustai syahadat kita dalam kehidupan, banyak berkomunikasi dengan sesama, dengan orang lain, dengan dusta semakin banyak, aku semakin gampang cengkeraman setan itu yang mencengkeram kita. Inilah gunanya Bapak Ibu, rahasia salah satu salat 5 kali semalam itu rahasianya itu, supaya pilih setan suara dasarnya membisikkan kepada keindahan-keindahan kita tidak terjebak. Itu sebenarnya. Maka dalam usaha apakah dagang, sebagai tenaga pengajar, apakah sebagai pemimpin, harus ada kaitan dengan Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang sampaikan ada manfaatnya kita bersama mulai malam sampai pagi ini, sehingga kita dalam hidup ini memang tercatat selalu hamba Allah yang bertauhid, berakidah, hamba Allah yang menaburkan amal-amal kebaikan menjelang berakhir hidup kita di dunia ini. Kita berharap hari kematian kita husnul khatimah, kemudian hari berbangkit kita adalah dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu kita